Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita berjumpa kembali dengan Bapak Iman Nugra Setiadi. Di sini Bapak akan menerangkan, ya, ini khusus untuk kelas 10 TEI, baik 1, 2, 3, dan 4, karena materinya sama, yaitu tentang KD 3.2 dan 4.2, yang salah satunya itu adalah membedakan spesifikasi data komponen listrik. Nah, itu berdasarkan KIKD, ya. Kalau untuk ilmu pengetahuan dan keterampilannya itu kalian harus bisa memasangkan sebenarnya. Di sini ada foto Bapak, ya. Foto Bapak ini bukan eksis, bukan apa. Ini Bapak dulu pas kerja di pabrik lagi studi wisata studi gitu di sebuah pembangkit listrik yang ada di Kota Subang. Di sini di Mikrohidro. Nah, ini foto Bapak sampai sekarang tetap aja botak konsisten. Lanjut. Di sini Bapak akan membagikan tentang komponen di bidang listrik. Sebenarnya kalau kalian tahu ada komponen elektronika dan komponen listrik. Dan kali ini Bapak akan membahas tentang komponen elektronika, ya. Jadi kalian tentang komponen Jadi ada dua. Ada komponen elektronika, komponen listrik. Di sini ntar ada bentuknya seperti apa, simbolnya seperti apa. Kita klik lagi selanjutnya. Nah, di sini di komponen elektronika sebenarnya banyak, tapi Bapak akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama dari komponen elektronika itu ada namanya kapasitor, ada namanya resistor, ada namanya induktor, ada namanya dioda, dan ada namanya transformator. Jadi kalau ditanya secara spesifik sebenarnya cuma kita belajar 5 aja: kapasitor, resistor, induktor, dioda, dan transformator. Ini yang sering biasanya ketemu, ya. Bapak, mana atuh yang disebut kapasitor? Bapak atuh mana yang disebut resistor? Bapak mana yang disebut induktor? Dan lain-lain. Yuk kita belajar lagi bareng, nonton videonya, ya. Lanjut. Nah, sedangkan di komponen listrik itu ada 2 juga, ada 5. Sebenarnya banyak, ya. Kalau di sini ada komponen kelistrikan yang ada di rumah kalian, ada bergainser, ada pengaman listrik atau fuse, ada saklar, ada stop kontak, ada steker, ada kabel. Nanti kalian tahulah. Jadi ketika menyebut, ini mana namanya saklar, stop kontak, jadi jangan sampai salah ya menyebutkan, ya. Intinya apa? Kalian harus mengenal di sini ada komponen elektronika dan di sini juga ada komponen kelistrikan. Ini kurang, ya, kelistrikan. Jadi komponen kelistrikan. Komponen kelistrikan ada bergainser, pengaman listrik, saklar, stop kontak, steker, kabel. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan paham semua. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang komponen elektronika dulu, yaitu adalah kapasitor. Nah, ini bentuk kapasitor. Kapasitor adalah atau disebut kondensator yang ada pada rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C. Adalah suatu komponen yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, ini, ya. Bentuknya seperti ini. Kapasitor elektrolit, ada juga yang manggil elko, kapasitor tantalum, kapasitor polister film, kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor poliperelen, kapasitor keramik, kapasitor epoksi, kapasitor variabel. Nanti kalian akan belajar. Kita mengenal aja dulu, ya, tentang komponen elektronika, nggak akan mendalam. Nanti mungkin akan ada ketemu, ingat, ya, tentang huruf, dilambangkan huruf dengan C. Jadi kalau kapasitor dilambangkan dengan C, betul, ya. Di sini ada beberapa jenis tadi, ada beberapa jenis kapasitor, ada elektrolit, tantalum, polyester, polivinyl, kertas, mika, keramik, epoksi, dan variabel. Ini kalian harus bisa, ya. Sedangkan kapasitor pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Michael Faraday 1791-1867. Satuan dari kapasitor disebut farad. Jadi kalau tadi simbolnya C, satuannya adalah
farad. Ntar akan ketemu ya kemarin kalian tentang besaran dan turunan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ketika kita sudah berbicara tentang resistor, kita akan berbicara tentang tentang kapasitor, kita berbicara tentang resistor. Resistor apa sih? Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dan menghasilkan nilai resistansi tertentu. Terus bagaimana cara menghitungnya? Ntar kita akan belajar lagi. Kemampuan resistor dapat menghambat arus listrik dapat beraneka ragam disesuaikan dengan nilai resistor. Nah, ini tadi di sini ada tulisan dengan pita-pita warna. Nah, ini pita-pita warna. Ntar kan kalian ketemu dengan namanya kode warna. Ntar kita akan belajar khusus untuk resistor. Tapi sekarang kalian mengenal aja dulu dan membedakan mana komponen termasuk kelistrikan, mana komponen keelektronikaan. Ini ya. Ini ada SMD. Ini kapasitor yang dengan kapasitas dengan ininya kecil. Oke, di sini simbolnya. Dan di sini adalah lambang-lambangnya juga ya. Ntar kalian belajar sedikit demi sedikit, insya Allah menjadi bukit lah untuk belajar seperti itu ya. Oke, jadi fungsi dari resistor adalah sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pembagi tegangan, sebagai penghambat aliran arus listrik dan lain-lain. Ini ya fungsi resistor ya. Ntar insya Allah kalian bisa lah banyak baca ini, Pak ini boleh difotokopi, boleh Pak ini pengen diinin, boleh. Oke ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, resistor sendiri Bapak belum ditulis juga. Resistor itu sendiri disimbolkan dengan namanya itu adalah simbol huruf resistor adalah R. Simbol huruf resistor adalah R. Jadi ketika ditanya apa simbol huruf resistor adalah R. Tadi kalau kapasitor adalah C, kalau resistor adalah R. Ingat ya, huruf pakai F ya. Nah, satuannya apa? Satuan resistor. Ada yang tahu? Satuan resistor adalah ohm. Oke, ohm kalau dibacanya. Terus Bapak gimana sih? Emang ada ohm? Ada. Nah, ini simbol ohm ini seperti ini ya. Ini ada simbol ohm. Insert kelas. Nah, ini simbol dari resistor. Ini adalah simbol resistor. Satuan resistor adalah ohm dengan simbol resistor adalah R. Satuan resistor adalah ohm, bentuk simbol ohm adalah seperti ini ya. Sampai sini insya Allah paham ya. Karena Bapak targetan cuma 10 menit nih. Terus induktor. Nah, induktor seperti ini. Induktor adalah komponen yang tersusun dari lilitan kawat. Nah, ini sebenarnya kawat yang terisolasi dibelit-belit dalam suatu media. Inilah yang disebut induktor. Induktor termasuk juga komponen dapat menyimpan muatan listrik. Bersama kapasitor, induktor dapat berfungsi sebagai resonator yang dapat beresonansi pada frekuensi tertentu. Oke, ini adalah sebuah induktor. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ntar kita ketemu dengan bentuk simbolnya seperti apa ya. Jadi kalau resistor bentuknya seperti resistansi, hambatan, seperti ini ya. Sedangkan kalau induktor yang kita ntar lihat. Oke. Ini adalah induktor. Fungsi induktor apa sih? Induktor berfungsi untuk penyimpanan arus listrik dalam bentuk medan magnet, menahan arus bolak-balik AC, meloloskan searah DC sebagai penapis, sebagai penelan atau tuning. Nah, ini ya. Kalau ditanya ini apa fungsi induktor? Ya, kalian udah bisa insya Allah. Karena kita keterbatasan waktu Bapak, karena tahu pulsa kalian terbatas, maka Bapak akan dipercepat saja ya, tapi tetap materi ini akan Bapak sampaikan. Oke, di sini ada bermacam-macam dari kapasitor. Ada kapasitor tetap, ada
kapasitor berinti besi, ada variabel resistor, dan ada ada induktor tetap, ada induktor berinti besi, ada induktor variabel. Nah, ini bentuknya seperti ini karena tadi lilitan-lilitan ya, seperti ini ya. Oke ya. Fixed induktor atau coil, yaitu induktor yang memiliki harga yang sudah pasti, biasanya dinyatakan dalam kode warna seperti ditetapkan pada resistor. Harganya dinyatakan dalam satuan mikrohenry. Oke, ini kalau yang kecil ya. Jadi kalau variabel coil, jadi coil yang bisa berubah yaitu induktor dengan harganya yang dapat diubah-ubah karena dia bisa berubah. Contohnya adalah coil yang digunakan dalam radio. Choke coil atau kumpalan rendam, yaitu coil yang digunakan dalam teknik sinyal frekuensi tinggi. Jadi jenis induktor ada fixed coil, ada variable coil, ada choke coil ya. Kalau ditanya, Bapak, apa tuh disimbolkannya untuk induktor? Nah, kita buat untuk induktor sendiri bahwa induktor itu satuan induktor ataupun simbol dulu ya. Simbolnya apa? L. Simbol induktor adalah L. Oke ya. Jadi kalau ditanya apa simbol induktor? L. Kalau simbol kapasitor C. Kalau simbol resistor R. Kalau simbol induktor L ya. Simbol induktor. Nah, ini simbol induktor adalah L. Ingat ya. Satuan induktor. Apa satuannya? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini kan udah ada. Henry. Ya, Bapak copy aja ya. Jadi kalau ditanya satuan dari induktor apa? Henry atau disebutnya adalah H. Oke ya. Jadi kalau satuan dari resistor simbolnya seperti ini. Kalau simbol huruf resistor adalah R. Kalau simbol dari kapasitor apa? Kalau dari kapasitor simbolnya adalah, nah ini kalau kapasitor simbolnya adalah C. Oke, dengan satuannya adalah farad ya. Siap ya, kalian sudah bisa. Terus setelah itu kita membahas tentang simbol ini. Nah, satu lagi, dua lagi. Setelah kita ada namanya dioda. Oke. Nah, sebenarnya ntar ada pembagian komponen elektronika, Bapak akan sampaikan juga. Ada komponen elektronika aktif, komponen elektronika pasif. Tapi di sini kita mengenal aja dulu komponen yang keempat, yaitu adalah dioda. Dioda adalah semikonduktor yang terdiri dari persambungan PN atau sifat dioda yang dapat menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Nah, ini bentuk sebuah dioda. Ya, kalau kalian lihat di TV-TV atau di rumah-rumah itu ada, ataupun di peralatan elektronika ada. Simbolnya seperti ini. Ini ada dioda Zener, dioda silikon, ada dioda bridge. Nah, ini dioda bridge semua. Oke ya. Kita mengenal sedikit aja. Yang selanjutnya yaitu adalah transformator. Oke, transformator ini bentuknya seperti ini, trapo lah kalau kita bilang. Oke, trapo atau transformator. Ini transformator bentuknya seperti ini, simbolnya seperti ini juga simbolnya seperti ini. Ini bagian dari transformator. Ini gambar lambang dari transformator. Ini bentuk asli dari trapo. Prinsip kerja trapo adalah sebuah transformator ada sebagai berikut. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada kumparan menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat adanya inti besi dihantarkan inti besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal balik. Sebenarnya secara umum transformator itu ada pembelajarannya ya. Ntar kalian akan ketemu dengan transformator step up, transformator step down,
dan transformator CT atau center tap. Tapi untuk sementara ini kita secara singkat saja ya, ada transformator, ada dioda untuk komponen-komponen elektronika ya, ada dioda, terus ada kapasitor, ada induktor, dan ada kapasitor, induktor, resistor, dioda, dan transformator. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, karena ini Bapak lihat sudah 18 mega, bentar lagi 19 mega, Bapak cukupkan untuk pembelajaran lewat link YouTube dan link WA. Ntar Bapak harapkan kalian bisa, dan materi ini akan Bapak sampaikan dan kalian harus baca dulu ya. Oke, mohon maaf di dalam pembicaraan Bapak ada kata-kata yang tidak berkenan. Intinya apa? Tetap semangat untuk belajar secara daring, dan juga terapkan hidup disiplin ya, jangan terlalu memaksakan. Paham? Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.